Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para salik, para sesepuh, para asatid, serta seluruh keluarga besar, jajaran pengurus, dan jamaah Majelis Dzikir Al-Mujahadah Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati, dimuliakan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, yang malam ini kembali menyatukan hati kita dalam ikatan zikir, sholawat, dan thalabul ilmi. Semoga setiap helaan napas zikir kita menjadi pelebur dosa dan penerang jalan kita menuju ridhonya. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari sejenak kita menundukkan hati, merenungkan sebuah rahasia besar di awal mula penciptaan, sebuah dialog agung yang menyingkap hakikat diri kita sebagai manusia, agar kita paham mengapa kita harus terus bermujahadah, berjuang di jalan zikir ini. Kisah dialog antara Tuhan dan malaikat sebelum pengangkatan Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, menyimpan rahasia besar sekaligus sudut pandang filosofis yang mendalam tentang takdir dan sifat dasar manusia. Pertanyaan malaikat mengenai makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah bukanlah sebuah protes atau pembangkangan, melainkan sebuah bentuk klarifikasi, pre-istifham sekaligus prediksi akurat yang kini terbukti di sepanjang sejarah peradaban. Berikut adalah sintesis menyeluruh mengenai proses tersebut. 1. Asal-usul prediksi malaikat. Belajar dari makhluk terdahulu. Ada alasan kuat mengapa malaikat bisa mengetahui potensi kelam manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam mengemban tugas di bumi. Mereka tidak menebak-nebak, melainkan belajar dari rekam jejak nyata makhluk serupa manusia yang hidup sebelumnya. Rekam jejak pra-Adam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam ditunjuk sebagai khalifah, bumi telah dihuni oleh rumpun makhluk purba terdahulu. Makhluk-makhluk tersebut memiliki fisik menyerupai manusia, namun hidup tanpa tatanan moral, tanpa syariat, dan belum ditiupkan ruh kedewasaan spiritual. Hukum rimba dan pertumpahan darah. Kehidupan makhluk pra-Adam tersebut murni digerakkan oleh insting biologis, amarah, dan nafsu bumi. Akibatnya, sejarah mereka dipenuhi oleh pertikaian fisik, perebutan wilayah yang brutal, serta penumpahan darah demi bertahan hidup. Kekhawatiran malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hendak mengangkat seorang khalifah, pemimpin pengelola di bumi, malaikat mengingat sejarah kelam tersebut. Mereka melihat bahan baku fisik yang sama dari unsur tin, tanah liat berlumpur hitam, yang bersifat padat dan egois, sehingga mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang, rekam jejaknya, akan mengulangi kerusakan dan menumpahkan darah? 2. Adam alaihissalam sebagai fase baru, manusia spiritual pertama. Disinilah letak rahasia agungnya. Nabi Adam alaihissalam hadir sebagai titik balik peradaban. Bukan sekadar kelanjutan makhluk biologis, melainkan manusia pertama yang memegang mandat spiritual dan akal budi. Perpaduan struktur kedirian, manusia baru ini dibentuk dengan struktur yang sangat kompleks. Perpaduan antara akal yang tinggi, dorongan nafsu biologis dasar, dan ditiupkannya ruh keagamaan. Potensi konflik ego. Ketika manusia mulai berinteraksi dan membentuk koloni, perpaduan unsur tanah dan nafsu ini secara natural tetap melahirkan risiko persaingan. Sifat agresif, kecemburuan, dan ambisi untuk dominasi satu sama lain memicu benturan kepentingan. Gesekan sosial inilah yang menjadi pintu masuk bagi rantai panjang pertikaian antar individu, genosida, hingga penindasan sistemik demi kekuasaan dan perebutan sumber daya. 3. Paradoks kemajuan, peradaban sebagai mesin penghancur. Kecerdasan manusia melahirkan sebuah paradoks besar. Setiap langkah menuju kemajuan justru digunakan untuk mematangkan alat-alat pertikaian, yang pada akhirnya mempercepat proses kiamat. Teknologi awal. Penemuan api tidak hanya menghangatkan tetapi juga disalahgunakan untuk membakar peradaban pihak lain. Penemuan besi tidak hanya melahirkan alat tani, melainkan ditempa menjadi senjata untuk memusnahkan sesama. Era industri dan modern, revolusi industri menjadi cara canggih untuk menguras isi bumi dan meracuni atmosfer. Di era modern, kecerdasan buatan AI menciptakan ketimpangan baru, sementara energi nuklir tetap membayangi dunia sebagai senjata pemusnah massal. Ambisi eksplorasi. Keinginan manusia untuk mencari planet alternatif seperti Mars dipandang sebagai bentuk pelarian psikologis, karena secara tidak sadar manusia mengetahui bahwa bumi perlahan-lahan sekarat akibat ulah peradaban mereka sendiri. 4. Ilusi penyelamatan dan ketetapan akhir. Manusia kerap terjebak dalam ilusi bahwa mereka bisa menunda kiamat lingkungan dengan menciptakan teknologi hijau atau energi berkelanjutan.
Namun, solusi baru tersebut seringkali memicu masalah eksploitasi baru, seperti kiamat ekosistem akibat penambangan bahan baku teknologi hijau. Manusia menjadi satu-satunya spesies yang sulit bertahan hidup tanpa mengubah dan memicu kiamat pada keseimbangan alam di sekitarnya. Hikmah agung di balik jawaban Tuhan. Ketika kekhawatiran itu disampaikan oleh malaikat, Tuhan tidak membantah realitas rekam jejak kelam tersebut. Dia hanya menjawab dengan kalimat yang penuh rahasia besar. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qs. Al-Baqarah 30. Malaikat hanya melihat potensi kiamat dari sisi lahiriah biologis, berdasarkan makhluk terdahulu. Sedangkan Tuhan melihat potensi spiritual yang luar biasa pada diri Nabi Adam alaihissalam, dan keturunannya yang beriman. Ujian kehendak bebas. Berbeda dengan malaikat yang taat karena tidak memiliki pilihan lain, manusia dipuji karena mereka dibekali nafsu, ego, dan pilihan untuk bermaksiat, namun mereka memilih untuk bermujahadah, taat, dan berjuang melawan egonya. Lahirnya para kekasih Tuhan. Dari makhluk yang hidup di bumi yang penuh dengan keterbatasan dan potensi kiamat ini, justru lahir para nabi, rasul, wali, para salik, dan pejuang keadilan yang derajatnya mampu melampaui malaikat, karena ketulusan iman serta kesucian batin mereka. Pada akhirnya, seluruh dinamika ini menjadi pengingat eskatologis, bahwa dunia ini fana dan bergerak menuju titik akhir yang pasti. Ketika manusia mempercepat kiamat dunianya sendiri melalui siklus sejarah yang mereka ukir, hanya ada satu ketetapan mutlak yang tersisa. Segala sesuatu di alam semesta ini akan musnah, kecuali zat yang maha kekal. Penutupan, Jamaah Majelis Dzikir Al-Mujahadah yang dicintai Allah. Melalui perenungan ini, kita sadar mengapa majelis kita dinamakan Al-Mujahadah, majelis tempat kita berjuang dan menempa diri. Kita memegang tubuh dari bahan baku tanah yang mewarisi sifat amarah, pertikaian, dan kehancuran dari masa lalu, namun malam ini kita kumpulkan jiwa kita untuk mengetuk pintu langit. Kita memohon agar cahaya zikir memutus rantai kegelapan unsur tanah di dalam dada kita. Kita ingin membuktikan apa yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah manusia-manusia yang memilih taat, berzikir, dan lurus di tengah riuhnya dunia yang menuju kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengokohkan iman kita, membersihkan batin kita dari nafsu angkara, dan mengumpulkan kita kelak di dalam ridho dan surganya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Majelis Dzikir Al-Mujahadah Tangerang, Banten.